Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang wudhu. Bisa disimpulkan secara sederhana tentang tata cara wudhu dari berbagai hadis Rasulullah SAW. Ketika berwudhu, termasuk hal yang dianjurkan adalah mengucapkan bismillah. Demikian juga disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudhu. Setelah itu adalah dengan mengambil air, menggunakan satu tangan, digunakan untuk berkumur dan dimasukkan ke dalam hidung. Disunahkan untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah berkumur dan membersihkan hidung adalah dengan mencuci wajah, dan juga disunahkan untuk dilakukan 3 kali. Berikutnya adalah mencuci tangan dengan mendahulukan tangan kanan, dicuci sampai ke siku, dilakukan 3 kali. Setelahnya adalah tangan kiri sampai ke siku, dicuci 3 kali. Berikutnya adalah mengusap kepala, dan sebaiknya yang diusap adalah seluruh kepala. Dilakukan dengan tangan yang basah, tangan yang terkena air, kemudian diusapkan dimulai dari bagian depan ke belakang, setelah itu ditarik kembali menuju ke bagian depan. Diikuti dengan mengusap kedua telinga. Dilakukan dengan cara jari telunjuk sebelah kanan dimasukkan ke telinga kanan, jari telunjuk sebelah kiri dimasukkan ke telinga kiri, kemudian ibu jari digunakan untuk mengusap bagian belakang telinga. Sehingga seperti ini caranya diusapkan. Itu dilakukan setelah mengusap kepala. Mengusap kepala ini 1 kali. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa mengusap ini juga dilakukan 3 kali. Kemudian adalah mencuci kaki. Didahulukan kaki sebelah kanan, dicuci sampai ke mata kaki, dilakukan 3 kali. Setelah itu kaki sebelah kiri sampai ke mata kaki juga dilakukan 3 kali. Lalu mengucapkan zikir. Ini secara sederhana tentang tata cara wudhu yang disimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian wudhu ini akan batal karena berbagai sebab. Pembatal wudhu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Apakah angin, atau buang air kecil, atau buang air besar. Kemudian yang kedua adalah memegang kemaluan dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Menunjukkan bahwa wudunya batal. Pembatal wudhu berikutnya adalah hilangnya kesadaran. Apakah karena gangguan akal, gila misalnya, atau pingsan, atau mabuk. Demikian juga tidur. Apabila tidurnya itu adalah tidur yang berat, bukan tidur yang ringan. Sehingga apabila tidurnya itu adalah tidur yang ringan, yang seseorang masih memiliki sedikit kesadaran, maka tidak membatalkannya. Tapi jika tidurnya itu adalah tidur yang berat, tidur yang nyenyak, maka itu membatalkannya, membatalkan wudhu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ainu wika'ussah." Mata itu adalah pengendali tempat keluarnya hadas, tempat keluarnya angin. Faman nama falyatawadda. Maka siapa yang tidur,
hendaklah dia berwudu. Maksudnya ketika mata ini terpejam karena tidur, seseorang tidak sadar apabila dia buang angin misalnya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan apabila seseorang tidur, maksudnya adalah tidur yang nyenyak, hendaklah dia berwudu. Pembatal wudu berikutnya adalah makan daging unta, dan ini termasuk hal yang diperselisihkan. Tapi apabila seseorang makan daging unta, hendaklah berwudu setelah itu. Begitu juga termasuk pembatal wudu adalah menyentuh yang bukan mahram. Laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. Itu disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", ketika kalian menyentuh wanita. Maksudnya menyentuhnya antara kulit bertemu dengan kulit tanpa ada penghalang. Dan ini juga termasuk yang diperselisihkan. Tapi jika terjadi, lebih baik berwudu kembali. Ada beberapa ibadah yang disyaratkan seseorang melaksanakannya dengan terlebih dahulu berwudu. Yang pertama adalah sholat. Sehingga orang yang sholat, kalau dia berhadas, maka harus berwudu terlebih dahulu. Hadatnya hadas kecil, harus berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "La yaqbalullahu salata man ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salatnya orang yang berhadas, maksudnya berhadas kecil, sampai dia berwudu. Kemudian yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Maka orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah harus dalam keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda, "At-tawafu bil baiti salah." Tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salat, seperti salat. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan berbicara di dalamnya. Berbicara ketika sedang tawaf. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa penghalang. Rasulullah SAW bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahir." Janganlah menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Kemudian ada hal-hal yang disunnahkan untuk didahului dengan berwudu. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an, membacanya tanpa melihat mushaf, tanpa memegangnya misalnya. Itu dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan suci sebagai bentuk pemuliaan terhadap kalamullah, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal yang disunahkan adalah berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat meskipun belum batal. Sehingga seseorang berwudu, kemudian dia laksanakan sholat wajib, setelah itu belum batal sampai tiba waktu sholat berikutnya, maka disunahkan baginya meskipun belum batal untuk berwudu. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk hal yang disunahkan adalah berwudu bagi orang yang junub. Junub karena hubungan suami istri misalnya, kemudian akan kembali melakukan hubungan suami istri, atau akan tidur, atau akan makan, minum, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sehingga hadas yang ada pada dirinya itu menjadi lebih ringan dengan wudu tersebut. Termasuk yang disunnahkan adalah berwudu ketika akan tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu yang dilakukan ketika akan sholat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.